Kau ingin membiusku? Kau masih terlalu hijau. Satu, dua, tiga. Selesai. Shen Hongyan, hadiah besar yang kau siapkan untukku. Sebaiknya kau simpan untuk dirimu sendiri. Huang Jianjun Komandan Kombe. Shan Senior, Paman ada di sini. Saya akan membuatmu menderita. Shan Hongyan, bagaimana bisa itu Anda? Hongyan, kenapa kamu di tempat tidur? Di mana Zhan Xinyue? Ibu, pasti Zhan Xinyue, wanita itu, merencanakan sesuatu melawanku. Di mana wanita itu? Siapa yang kau maki? Shen Hongyan, kau bersekongkol melawan orang lain, dan sekarang karma telah datang padamu. Kau pantas mendapatkannya. Kamu. Kapten itu memaksa seorang gadis lajang. Katakan padaku, jika masalah ini terlihat oleh orang-orang yang datang untuk iring-iringan pernikahan pagi ini, reputasi adikku, dan jabatan resmi Kapten Huang, apakah itu masih penting? Anda berkomplot melawan saya. Mari kita lihat bagaimana saya akan menghadapi Anda hari ini. Gigi depan saya. Sampah seperti Huang Jianjun adalah ancaman bagi masyarakat. Dia tidak bisa dilepaskan. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kapten Huang telah mencemari Shan Hongyan. Cepat seseorang datang. Zhan Xinyue, kamu ingin mencelakai Hongyan sampai mati. Cepat-cepat. Anda Huang Jianjun. Penduduk desa. Sebagai seorang kapten, Anda dengan sengaja melanggar hukum. Kami akan menangkapmu dan membawamu ke Biro Keamanan Publik. Tepat sekali. Zhan Hongyan masih gadis lajang. Pasangan kencan butanya berasal dari brigade kita, Xiang Tunan. Dan sekarang, dia pejabat tinggi. Huang Jianjun mencemari pasangan pejabat tinggi. Dia pantas ditembak. Ikat Huang Jianjun. Kirim dia ke Biro Keamanan Publik. Senior, saya datang untuk menjemput pengantin wanita. Hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Shan dan memutuskan pertunanganku dengan Li Jian. Senior, saya datang untuk menjemput pengantin wanita. Mengapa kamu belum berganti gaun pengantin? Semua orang ada di sini. Aku bisa menjelaskan sekarang. Aku tidak mengenakan gaun pengantin karena Shen Hongyan memberitahuku. Dia ingin menikah dengan Li Jian. Dia bilang keluarga Shan mereka membesarku selama 20 tahun dan memintaku untuk memberikan Li Jian kepadanya. Apel, Shan Hongyan ingin menikahiku. Shan Hongyan ini ingin mencuri pria kakak perempuannya. Betapa tidak tahu malunya. Tidak, Zhan Hongyan ini, apakah dia punya penyakit serius? Dia tidak mau menikahi pejabat tinggi yang sempurna, tapi bersikeras menikahi seseorang yang sangat miskin dan pria kasar dengan anak dari pernikahan sebelumnya. Sekelompok penduduk desa. Apa itu pejabat tinggi seperti Xiang Tunan? Li Jian akan menjadi orang terkaya di masa depan. Setelah aku menikahi Li Jian, aku akan menjadi istri orang terkaya. Aku hanya menyukai Li Jian. Sekarang negara menganjurkan kebebasan untuk mencintai. Ini aku berjuang untuk kebahagiaanku sendiri. Hidupku mulai sekarang pasti akan 100 kali lebih baik darimu. 1000 kali. Kakak Jian,
Mulai sekarang aku istrimu. Shan Hongyan. Yang selalu kau impikan adalah menikah dengan Li Jian dan menjadi nyonya kaya. Tahukah kau, Li Jian dan kakak perempuannya Liu Ruyan sebenarnya adalah suami istri. Mereka berpura-pura menjadi saudara kandung dan menetap di desa hanya untuk mencari tenaga kerja gratis untuk membesarkan anak mereka. Penderitaan yang kualami di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini. Sekarang giliranmu. Jangan menunda waktu baik. Tidak. Saya tidak setuju. Pernikahan yang sudah diatur ini, bagaimana bisa diubah begitu saja? Karena berbicara baik-baik kepadamu, kamu tidak mau menikah. Kalau begitu, saya harus merebutnya saja. Aku tidak menyangka Li Jian ini begitu tidak tahu malu. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang berani merebut orangku? Xiang Tunan. Shen Tunan. Kamerat Shen Xinyu adalah tunanganku. Siapa yang berani bersaing denganku? Apa aku tunangannya? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kamu siapa kamu? Aku adalah tunangan kamerat Shen Xinyu. Shen Tunan. Siapapun yang berani menyabotase pernikahan militer, aku akan menuntut pertanggungjawaban sampai akhir. Kejahatan sabotase pernikahan militer baru diterapkan 20 tahun kemudian. Bagaimana Xiang Tunan bisa tahu? Mungkinkah dia juga berinkarnasi? Bukankah kamu hanya seorang prajurit? Tapi meskipun kamu seorang prajurit, kamu tetap harus masuk akal. Benar, orang yang bertunangan denganmu Xiang Tunan jelas adalah Shan Hongyan. Tidak. Aku harus mengukuhkan pernikahan Xiang Tunan dan Zhan Xinyu. Hanya Hanya dengan begitu aku bisa menikahi Li Jian dan menjadi nyonya kaya. Yang punya pertunangan anak dengan Komandan Xiang. Bukan aku. Itu Zhan Xinyu. Lihatlah boneka-boneka ini. Boneka laki-laki bertuliskan Xiang Tunan. Boneka perempuan bertuliskan Zhan Xinyu. Lalu, mengapa ibumu berkata bahwa kaulah yang dijodohkan sejak kecil? Itu semua ibuku. Dia melihat Komandan Xiang adalah seorang komandan dan ingin aku menikah dengannya untuk hidup yang baik. Jadi dia menyembunyikan boneka itu. Yang kakekku atur untukku waktu itu adalah kamerat Shen Xinyu. Dan yang aku pilih sendiri sekarang juga kamerat Shen Xinyu. Mengapa nadanya begitu serius? Berikan boneka Roly-Poly itu padaku. Mengapa meskipun mereka berdua wanita? Xiang Tunan begitu baik kepada Zhan Xinyu. Berikan padaku. Xinyu. Simpan ini baik-baik. Dibuat oleh kakek. Mereka awalnya sepasang. Mereka ditakdirkan untuk bersama. Baiklah. Kalau begitu aku simpan dulu. Chen Juxiang. Kau bilang Shan Hongyan bertunangan denganku. Dan bahkan secara khusus mendesak Shan Xinyu untuk bertunangan lebih awal. Kau menyabotase pernikahan militer. Tunggu saja masuk penjara. Komandan Xiang, saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tolong demi kakekmu dan kakek Hongyan yang bersaudara angkat seumur hidup. Biarkan saya lolos kali ini saja. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Orang yang harus kau mintai maaf bukanlah aku, tapi kamerat Shan Xinyu. Xinyu dulu kamu memanggilku ibu. Tidak bibi. Saya minta maaf kepadamu, saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Tolong maafkan saya. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Anggap saja ini sebagai balasan kepada kakak Xian dan nenek Xian karena telah membesarku. Mulai sekarang kita tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Baiklah. Kami sama sekali tidak akan pernah lagi mengganggu Anda dan Komandan Xiang. Xinyu.
Mari kita bicara baik-baik sekarang. Baiklah. Tepat waktu untuk menanyakan, apa maksudnya sebenarnya? Xinyue. Menikahlah denganku. Komandan Seng tidak. Baiklah, aku punya syarat. Aku tidak bisa menikahimu. Kondisi seperti apa yang kau miliki? Jika ini tentang tidak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi satu. Baiklah aku. Aku alergi air liur. Aku tidak bisa berhubungan suami istri. Jika kamu menikahiku, bukankah kamu harus menjadi biksu seumur hidup? Xinyue. Kali ini aku kembali. Hanya untuk menghentikanmu menikahi Li Jian. Ujian masuk perguruan tinggi akan dilanjutkan pada paruh kedua tahun ini. Kau sangat pintar. Kau pasti akan masuk universitas yang bagus. Ujian masuk perguruan tinggi akan dilanjutkan. Kamu benar-benar kembali terlahir kembali. Itu benar. Kali ini, ketika aku keluar dari tentara, aku melihat pemandangan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dan aku tahu kau juga terlahir kembali. Sejak saat itu, aku berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, aku harus menikahimu. Mengapa tahu aku terlahir kembali? Kamu ingin menikahiku? Jika kau tidak terlahir kembali, maka Shan Xinyue hanyalah Shan Xinyue di dunia ini. Bukan Shan Xinyue yang tumbuh bersamaku. Shan Xinyue yang selalu kucintai. Tapi bagaimana jika alergi air liurku tidak bisa disembuhkan seumur hidup? Kalau begitu kita hanya akan memiliki hubungan platonis seumur hidup. Hanya bisa melihatmu setiap hari. Sudah cukup bagiku. Di era ini, mungkin menikahi Sheng Tunan adalah pilihan terbaik. Kakak Li Jian, Zhang Xinyo sudah pergi bersama Shang Tunan. Sekarang aku bisa menikahimu kan? Orang yang awalnya akan saya nikahi adalah Shan Xinyue. Dia lebih cakap darimu dan lebih cantik darimu. Jika saya menjumlahkan semuanya, saya masih dirugikan. Jadi apa yang Anda inginkan? Jika kamu ingin saya Menikahi Shan Hongyan itu juga tidak apa-apa. Keluargamu perlu menyediakan mahar 50 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. apa yang Anda katakan? Sejak kapan pihak wanita yang membayar? Kita akan memberikannya. Aku akan mengikat diriku pada Li Jian Taipan masa depan. Aku ingin menginjak-injak dengan kejam Zhang Xinyo di bawah kakiku. Nenek, Tunan sudah kembali. aku membawakanmu. Menantu baru kembali. Kamu adalah tunangan-tunan dari pertunangan masa kecil. Xinyue, itu luar biasa. Kamu sangat cantik. Dan bentuk tubuhmu juga bagus. Ambil ini. Ini adalah hadiah selamat datang dari nenek. Tidak, Nenek. Ini terlalu berharga. Ini dari nenek. Terima saja. Baiklah. Terima kasih, Nenek. Xinyue, aku akan segera kembali ke tentara untuk sebuah misi. Kali ini aku akan pergi selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, aku harus merepotkanmu untuk membantuku menjaga nenek. Jangan khawatir. Tubuhku masih kuat. Siapa yang perlu dijaga? Nenek, Aku baru mengumpulkan sebanyak ini. Kapan aku akan bisa menabung 50 yuan? Apa? Lepaskan aku. Anda kekurangan uang bukan? Jangan berteriak, saya akan memberi Anda uang. Biarkan saya nyaman sekali lagi. Kalau begitu kamu akan menepati janjimu. 20 per waktu. Baik. Xinyue, kenapa dia belum kembali? Mungkinkah dia digigit ular? Aku harus pergi mencarinya. Xinyue. Xinyue. Di mana kamu?
kedengarannya seperti seorang wanita muda meminta bantuan. Aku harus pergi memeriksanya. Siapa di sana? Dasar nenek sihir tua. Di kehidupan terakhirku itu adalah kamu yang memergokiku berselingkuh. Di kehidupan ini, kamu di sini untuk merusak keberuntunganku lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu... Kapten Huang. Apa yang masih kamu lihat? Apa kamu ingin dia membongkar rahasia kita dan merusak reputasi kita? Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Tentu saja untuk membungkamnya. Sakit sekali. Siapa? Siapa yang ikut campur? Ini. Aku. Nenek. Shen Hongyan. Di kehidupan masa lalumu, kamu yang membunuh nenek bukan? Kamu benar-benar berinkarnasi juga. Apa yang begitu rumit tentang itu? Apa yang kalian semua bicarakan? Dan kamu Wang Jianjun. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos hari ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan tertembak. Membunuhmu, aku lebih baik tidak mengotori tanganku. Sebelum aku datang, aku sudah memberitahu Wakil Sekretaris Xiang dan penduduk desa lainnya. Tunggu saja sampai reputasi kalian hancur. Dan kalian tenggelam dalam ludah. Bibi Xiang, Kakak Liu, kami di sini. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan Zhang Xingyu begitu sombong. Wakil Sekretaris Yang. Kamera Qian Xinye, apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Wakil Sekretaris Xiang, Shan Hongyan dan Huang Jianjun ini bertindak seperti berandalan di sini. Nenekku melihat mereka, dan mereka mencoba membunuh nenekku untuk membungkamnya. Hal seperti itu terjadi. Dia bicara omong kosong. Jelas-jelas dia yang ingin menawarkan diri kepada Kapten Huang. Kapten Huang menolak. Dan akibatnya dia menjadi marah karena malu. Dan menyerang balik. Dan bahkan menjebakku dan Kapten Huang. Tepat sekali. Shan Xinye ini, untuk mendapatkan pekerjaan, datang untuk merayuku. Tidak tahu malu. Itu tidak. Itu sama sekali tidak benar. Pasangan bajingan ini yang menjebak Xinye kita. Kalian semua bersekongkol. Tentu saja kamu akan membela dia. Wakil Sekretaris Yang, masalah ini menyangkut prestis kepemimpinanmu. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tepat sekali. Wakil Sekretaris Xiang, jika Shan Xinye ini berani bertindak sembarangan di atasku hari ini, besok dia akan berani bertindak sembarangan di atas kepalamu. Anda harus menangkapnya dan memberinya pelajaran yang baik. Shan Xinye, apakah kamu tahu kejahatan apa memfitnah seorang pemimpin tim? Aku akan memberimu satu kesempatan. Akui kejahatanmu. Aku tidak bersalah. Mengapa aku harus mengakuinya? Mungkinkah Wakil Sekretaris Yang ingin menyiksa untuk mendapat pengakuan? Wakil Sekretaris Yang, menurutku dia bahkan tidak menganggapmu ada. Cepat tangkap dia dan masukkan dia ke penjara. Biarkan dia membusuk di penjara. Penjaga, tangkap Shan Xinye ini untukku. Ya. Kamu, lepaskan aku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, mengapa kamu kembali? Beberapa hal tertunda. Aku baru saja pergi. Dan kau serta nenek mendapat masalah. Mereka menindas Xinye. Kamu cepat beri mereka pelajaran. Wakil Direktur Shan, Sekretaris Liu. apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini adalah... Diam. Kamera Shan Xinye Anda berbicara. Shan Hongyan dan Huang Jianjun bertindak seperti berandalan. Nenek menangkap mereka. Mereka ingin membunuh nenek untuk membungkamnya. Tepat sekali. Apa? Tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini, bajingan kau. Penjaga, bawa Shan Hongyan, Kapten Huang, dan Wakil Sekretaris ini. Tangkap mereka semua. Aku akan menginterogasi mereka semalaman. Ya.
Ayo pergi. Cepatlah. Semua kamera Brigade Changhong. Rapat umum akan diadakan tepat pukul 7 pagi hari ini. Semua harus hadir. Nenek, Xingyue, aku harus pergi menjalankan misi. Jangan khawatir, aku akan menjaga nenek dengan baik. Aku akan menghadiri rapat nanti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan kembali begitu selesai. Nenek, aku pergi. San Hongyan ini benar-benar tidak tahu malu. Melakukan perilaku seperti itu, dan bahkan melukai nenek Komandan Xiang, sangat menjengkelkan. Sekretaris langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Apa yang Anda katakan? Putri saya akan dihukum mati. Apa yang akan saya lakukan nanti? Dia berjanji kepada saya bahwa dia akan membiarkan saya hidup dengan baik. Jika dia meninggal, apa yang akan saya lakukan? Berdiri dengan benar. Sungguh memalukan. Shan Hongyan tidak tahu malu. Terlibat dalam pelanggaran dengan seseorang. Setelah ketahuan dia mencoba membunuh untuk membungkam. Melukai nenek Komandan Shen. Ini hanyalah kejahatan keji. Direktur dan aku telah dengan suara bulat memutuskan untuk menghukum mati Shan Hongyan. Eksekusi segera. Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku tunangan Komandan Xiang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan memberitahu kekasihku agar kalian semua ditembak. Bawa dia pergi. Ya. Tidak, aku tidak mau mati. Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Akhirnya terselesaikan. Ibu, apakah kamu meninggalkan kami? Bukankah itu dua anak Li Jian? Mengapa mereka memanggilnya ibu? Karena dia awalnya akan menikah dengan ayahku. Li Jin yang putri sulung Li Jian. Dia adalah istri ayahku, yang berarti dia adalah ibu kami. Bibimu menyuruhmu datang, bukan? Li Xianxing putri bungsu Li Jian. Anak-anak yang berbohong akan dimakan monster. Kamerat Xingyue, kamu sudah keterlaluan. Meskipun kamu sekarang sudah naik status dan akan menikah dengan seorang pemimpin, kamu tidak bisa menakut-nakuti anak-anak seperti itu. Kamu juga tahu, aku tunangan Xing Tunan. Lalu tanpa alasan kedua orang itu memanggilku gadis yang belum menikah. Seorang ibu, apakah aku harus kehilangan reputasiku? Kalian berdua, jangan menangis. Beritahu aku, siapa sebenarnya yang menyuruhmu memanggilku ibu? Ibu kami yang mengajari kami. Ibu memberitahu saya dan adik saya untuk membujukmu pulang. Apa yang dikatakan anak ini? Benar ini. Tidak, bukan begitu. Tidak. Jangan dengarkan omong kosong anak itu. Saya bukan ibu mereka. Ya. Tidak. Anak-anak ini kehilangan ibu mereka saat masih kecil. Kakak saya membesarkan mereka semua sendirian. Anak-anak tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya bicara omong kosong. Teman kecil, beritahu aku. Siapa di sini yang benar-benar ibumu? Teman-teman kecil yang berkata jujur akan tumbuh tinggi dan mendapatkan banyak makanan enak. Ibu, ini ibu saya. Liu Ruyan, kamu dan Li Jian awalnya adalah suami istri. Kalian berdua melahirkan anak ini. Mengapa kamu menyembunyikan kebenaran? Setelah kamu datang ke Brigade Changhong, kamu tidak pernah pergi bekerja. Apakah kamu agen musuh? Saya bukan. Saya hanya karena. Jadi kedua anak ini, keduanya milikmu. Kirim dua orang ini ke Biro Keamanan Publik. Sekretaris Liu, Royan, dan saya benar-benar suami istri. Kami bukan agen musuh. Bisa diklarifikasi jika Anda pergi ke kampung halaman kami. Ruyan adalah istri anak saya. Jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saya. Keluarga Ruyan adalah petani miskin selama 3 generasi. Sama sekali tidak ada masalah. Baiklah, lalu kirim seluruh keluarga ini ke Biro Keamanan Publik. Selidiki secara menyeluruh. Ya, Sekretaris Liu. Kami tidak bersalah. Sekretaris Liu. San Xingyue saat kecil.
santunan saat kecil. Ini madu linden. Bawakan pulang untuk nenek minum. Ini baik untuk kesehatannya. Aku ingat sekarang. Ini adalah ular weling. Tahun itu, ketika aku berumur 5 tahun. Jika bukan, karena Sheng Tunan, aku pasti sudah mati di sana. Tidak, aku tidak bisa mati. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup dalam kebingungan. Baru di akhir aku nyaris mendapatkan kejelasan. Aku ingin hidup. Aku ingin bersama Sheng Tunan. Dan nenek. Dan hidup bersama selamanya. Xinyue baik-baik saja sekarang. Aku sudah membunuh ularnya. Xinyue. Xinyue. Kau kembali. Matahari terbit timur cerah. Gunung dan ladang bunga padi harum. Xinyue telah kembali. Aku belum kehilangan jiwaku. Mengapa kamu menyanyikan mantra pemanggil jiwa? Aku tahu. Xinyue kita pasti akan baik-baik saja. Xinyue kita akan baik-baik saja. Sekarang sudah baik-baik saja. Ular itu sudah mati. Benar. Aku ingin pulang. Aku ingin makan nasi daun teratai. Tidak, itu tidak benar. Aku harus memotong sarang madu. Potong itu agar nenek bisa minum. Aku harus pulang. Xinyue, ada apa? Apakah kamu alergi? Ini semua salahku. Aku terlalu impulsif. Dahiku tidak bengkak. Dan tidak terasa gatal. Mungkinkah aku tidak alergi air liur lagi? Bagaimana kalau kamu coba lagi? Kalau begitu ayo kita ke mobil. Baiklah. Xinyue, dahimu tidak alergi. Bisakah aku masih mencoba lagi? Jika kamu ingin mencoba, lakukan saja. Mengapa kamu masih bertanya padaku? Aku tidak tahu mengapa. Dalam waktu sesingkat itu. Tapi sepertinya aku jatuh cinta pada Sheng Tunan. Kamu tidak alergi. Apakah kamu merasa tidak enak badan dimanapun? Persetujuan pernikahan sudah turun. Kita bisa mendapatkan akta nikah kita sekarang. Aku akan mengantarmu sekarang. Untuk mendapatkan akta nikah, baiklah. Baiklah. Pertama, mari kita pergi memotong sarang madu linden. Aku juga perlu pulang dan mengganti pakaianku. Aku bisa pergi sendiri. Baiklah. Kita akan makan madu di hari kita mendapatkan akta nikah. Kalau begitu, hidup kita bersama akan lebih manis dari madu mulai sekarang, kan? Cepatlah pergi. Nenek, kami kembali. Kamu sudah kembali. Tunan dan aku akan segera mengurus akta nikah kami. Itu luar biasa. Cepat kemari. Nenek merebus telur. Makanlah sebelum kamu pergi menambil sertifikatmu. Bagus, aku hanya lapar. Cepat duduk. Ayo makan. Baunya sangat enak. Kalian The berdua, film was translated masing-masing and dua telur. narrated by M. Media. pasangan yang sempurna. Banyak anak dan cucu. Jadi begitu. Ini berarti punya anak lebih awal berkah untuk seorang putra.
Ini semua dibawa kembali oleh Tunan hari ini. Anak ini, dia benar-benar perhati-hatian. Ini hanya untuk keberuntungan. Jika kamu ingin punya anak maka punya saja. Jika kamu tidak ingin punya anak maka jangan. Selama itu milikmu, aku pasti akan menyayanginya. Aku akan memperlakukan anak itu dengan baik. Aku suka. Aku suka. Aku selalu menginginkan anak sendiri. Baiklah. Namun, kita bisa menunggu 2 tahun lagi. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Memiliki beberapa tahun lagi, hanya kita berdua. Tunan, beberapa hari terakhir, kamu pergi. Sinyui telah sepenuhnya menyembuhkan mataku. Dia bahkan lebih baik dari Dr. Ajay Kota. Sinyue. Terima kasih. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Baiklah. Kalian berdua sejoli muda. Cepat makan telur kalian. Dan pergi ambil surat nikah kalian. Kalau tidak hari akan gelap. Dan jalan akan sulit dilalui. Baiklah. Ayo Sinyue. Bukankah ini wajah-wajah yang familiar? Liu Ruyan dan Li Jian. Kamerat-kamerat, ini adalah surat nikah Anda. Pegang baik-baik. Kembalilah dan hiduplah dengan baik. Jangan melakukan penipuan pernikahan lagi. Jenis Anda, perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Tidak hanya merugikan gadis itu, tetapi juga menunjukkan ketidakbertanggungjawaban pada anak Anda. Orang sering mengatakan, jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah. Ketika anak ini tumbuh dewasa, jika perilakunya buruk, itu semua akan karena Anda. Baiklah. Saya tidak akan berkata lebih banyak. Ingat, jadilah orang baik. Jika tidak, Anda akan menghadapi pembalasan. Zhang Xinyu, ini semua karena Anda. Bahwa seluruh keluarga kami diinterogasi selama sehari semalam. Nasibmu hari ini sepenuhnya ulahmu sendiri. Dan kamu pantas mendapatkannya. Jika dari awal, kamu secara terbuka menyatakan status pernikahanmu, bagaimana mungkin Brigadir Chang Hong akan mengusirmu? Tapi kamu, untuk mencari pembantu gratis, memilih penipuan dan penyembunyian. Dengan mentalitasmu yang seperti itu, bahkan di kehidupanmu selanjutnya, dan kehidupan setelah itu, jangan pernah bermimpi untuk hidup dengan baik. Anda pikir, Anda ini siapa? Anda hampir menikah. Namun Anda masih berpakaian begitu bagus. Liu Ruyan, apakah saluran air matamu terhubung ke kandung kemihmu? Dan bola matamu bocor oranye, sehingga kamu berpikir setiap orang yang kamu lihat itu tidak senonoh. Anda, dasar bajingan, saya akan membunuhmu. Anda sudah dewasa. Seorang perwira yang bermartabat. Bagaimana bisa kau memukul seorang wanita? Jika ada yang berani menindas istriku, aku tidak peduli apakah mereka pria atau wanita. Aku akan memukul mereka semua. Kali ini aku tidak menendang titik vitalnya. Tapi jika dia berani menindas istriku lagi, lain kali, aku tidak bisa menjaminnya. Keluar. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu bersama orang seperti ini sepanjang hidup. Sinyue. Ini semua salahku karena terlambat menyadarinya. Tunan, mari kita pergi mengurus akta nikah kita dulu. Jika nanti mereka berani membuat masalah lagi, tidak akan terlambat bagi kita untuk bertindak saat itu. Tunan, kamu adalah seorang prajurit, kecuali benar-benar diperlukan. Kita tetap harus menggunakan jalur hukum untuk menghukum mereka. Baiklah. Aku akan mendengarkan istriku. Kalau begitu, kamu harus menjagaku tetap lurus mulai sekarang. Ayo pergi. Mari kita pergi mengurus akta. Halo. Kamerat. Ini laporan pernikahanku. Militer telah menyetujuinya. Bagus untuk Muna. Saya sangat mengagumi kepribadian Anda yang bersemangat. Menghadapi fitnah dan pelecehan. Anda bisa melawan dengan sengit. Hanya dengan menontonnya saja sudah membuat saya merasa jauh lebih baik. Nama Anda Zhang Xinyu. Itu nama yang indah. Kakak. Ambil permen pernikahan. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Aku akan menyimpan akta nikahnya. Sebentar lagi kita akan pergi ke kantor polisi sebelah.
untuk memindahkan registrasi rumah tanggamu ke distrik militer kita. Dan hubungan gandumu juga akan dipindahkan. Mulai hari ini, kamu adalah milikku. Ayo pergi. Terima kasih kamera. Xingyue, aku tiba-tiba merasa. Apakah kamu hanya tidak alergi terhadap air liurku? Aku ingat ketika kamu masih kecil. Nenek juga sangat menyukaimu. Dia sering menggendongmu dan mencium pipi kecilmu. Jadi setelah nenek menciumku, aku tidak mengalami reaksi alergi. Kamu memang begitu. Kurasa. Itu karena ketika kamu berusia 5 tahun, kamu digigit ular Welling. Dan beberapa racun masih tersisa di tubuhmu. Itu akan kambuh setiap kali kamu bersentuhan dengan air liur. Aku menciummu dan kamu tidak alergi. Seharusnya karena aku membantumu menghisap racunnya. Dan kamu menjadi kebal. Jadi haruskah aku membiarkan orang lain menciumku? Untuk melihat apakah aku alergi? Sama sekali tidak. Bagaimana bisa aku membiarkan orang lain menyentuhmu? Bahkan wanita atau anak-anak pun tidak. Aku hanya bercanda. Ini semua adalah harta duniaku. Ini semua untukmu. Mulai sekarang, ketika aku mendapatkan tunjanganku dan bonus, aku akan memberikannya semua padamu juga, istri. $5.877. Bagaimana kamu punya uang sebanyak itu? Selain tunjangan, ada juga beberapa bonus. Xingyue. 3 hari kemudian, kembali ke distrik militer bersamaku. Aku adalah komandan resimen. Dan anggota keluarga bisa menemani prajurit. Rumah yang dialokasikan kepadaku memiliki halaman kecil. Di samping halaman juga ada sungai kecil. Seringkali penuh dengan ikan dan udang. Jika kamu bersedia, kita bisa sering berjalan-jalan di sana. Xingyue, apakah kamu bersedia? Xingyue, dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki kekayaan yang melimpah. Apakah dia akan tidak The film menyukainya? was translated Kondisi di pulau and itu keras. narrated Aku by tidak tega M melihatnya Media. menderita. Tapi lebih dari itu, aku tidak ingin meninggalkannya sendirian di sini. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang boleh berpikir untuk mengambilnya dariku. Baiklah, aku paling suka halaman pedesaan. Nanti, kalau waktunya tiba, kita bisa menanam bunga di halaman. Dan di sore hari, kita bisa berjalan-jalan di tepi sungai. Pasti akan sangat menyenangkan. Tempat itu jauh dari kota, dan begitu malam tiba, langit penuh bintang. Benarkah? Aku paling suka langit berbintang. Kalau begitu nanti, kamu bisa menemaniku melihatnya di malam hari. Baiklah, Nenek, apakah dia ikut juga? aku sudah bertanya padanya. Nenek tidak mau pergi. Nenek bilang, ketiga anaknya, dan mendiang suaminya, semuanya dimakamkan di Brigade Changhong. Jika dia pergi, tidak akan ada yang menemani mereka. Kalau begitu, mari kita pergi membeli telur dari penduduk desa. Mari kita minta penduduk desa untuk membantu menjaga nenek sebentar. Dan berikan Bibi Zulmei sedikit uang. Dia istri sekretaris. Dia tidak harus bekerja setiap hari. Berikan dia uang. Dan minta dia untuk lebih sering mengunjungi nenek. Dengan begitu, jika nenek sakit kepala atau demam, akan ada seseorang yang membantu merawatnya. Istriku, kamu sangat perhatian. Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ke rumah sekretaris Liu dulu. Kebetulan kita punya waktu. Baiklah, ayo pergi. Sekretaris Liu, apakah Anda di rumah? Xingyue ada di sini. Sekretaris Liu, bisakah Anda tolong bantu kami membawa dagingnya kembali besok pagi? Bibi Zulmei, bisakah Anda tolong bantu kami menyiapkan perjamuan besok? Jangan khawatir, Direktur pabrik dan aku sudah membuat pengaturan. Dagingnya sudah disiapkan. Besok pagi sebuah truk berpendingin akan mengangkutnya kepadamu. Terima kasih kalau begitu Sekretaris Liu. Ngomong-ngomong Sekretaris Liu, tolong ambil ini. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak, aku tidak bisa. Ini terlalu banyak. Tunan dan saya akan menikah. Hal baik datang berpasangan. Tolong simpan 2 bungkus untuk Anda sendiri. Sedangkan sisanya, bisakah Anda tolong besok bantu saya membagikannya kepada para tamu? Juga, Tunan dan saya punya hal lain yang kami butuhkan bantuan Bibi Zulmei. Liu tua, Xingyue juga bermaksud baik. Ambil saja. Kalau begitu saya akan menerimanya untuk saat ini. Kamu
Kalau begitu aku akan menerimanya. Bagaimana dengan sisanya? Aku akan membagikannya kepada penduduk desa besok. Kalau begitu terima kasih Sekretaris Liu. Itu yang seharusnya saya lakukan. Xin Yue, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan bantuan saya? Begini. Lusa, Tunan dan saya akan bergabung dengan tentara. Tapi nenek tidak mau ikut dengan kami. Dia ingin tinggal di Brigade Changhong. Kami tidak punya kerabat lain. Jadi kami berharap bisa merepotkan Bibi untuk menjaga nenek sedikit. Kami akan memberi Anda 180 yuan setahun. Dibayarkan setiap tahun. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Sudah sepantasnya untuk membantu. Saya sama sekali tidak bisa menerima uang itu. Bibi tolong terima ini untuk sekarang. Jika nenek sakit atau ada keluhan, ada baiknya punya uang tunai. Pada saat itu, kami juga akan merepotkanmu untuk membeli beberapa tonik, obat-obatan, dan sebagainya. Benar, tolong ambil saja. Ini, Kalian berdua terlalu sopan. Kalau begitu Tunan, dan saya akan pergi sekarang. Kami masih perlu mengundang orang lain untuk membantu kami menyiapkan pesta besok. baiklah. Baiklah. Terima kasih. Paman, makanlah permen. Warga, besok Tunan dan saya akan menikah. Semua dipersilakan datang ke rumah kami merayakan. Komandan Xiang Xingnu selamat. Jangan khawatir. Besok saya akan meminta pasangan saya pergi membantu menyiapkan pesta. Bibi, saat Anda datang besok, tolong ingat untuk membawa Xiaobao Anda. Baiklah, aku pasti akan membawanya. Ini semua salahmu. Anda menyinggung Shan Xingye. Anda memaksanya memutuskan hubungan dengan kami. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka telah menjadi sukses. Sebagai ayahnya, saya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ada keuntungannya. Besok kita akan pergi ke pesta. Kita akan membawa keranjang dan mengemas semua daging untuk dibawa pulang. Kau juga bisa mengambil 2 bungkus rokok Dakian Men lagi. Anda berharap mereka bahkan tidak mengundang kami. Bagaimana kita bisa pergi? Meskipun kita memutuskan hubungan, kita masih bagian dari Brigade Changhong. Mengapa kita tidak bisa pergi? Lagi pula, besok adalah hari besar mereka. Apakah mereka benar-benar akan mengusir kita? Xin Yue. Ya, Baiklah. apa? Ada apa? Aku membelikanmu satu set pakaian. Cobalah. Lihat apakah ukurannya pas. Tidak perlu dicoba, ini pas sekali. Gaya ini. Saya sangat menyukainya. Selama kamu menyukainya, kalau begitu pakaian ini simpan untuk dipakai pada pesta pernikahan besok. Baiklah, Ada juga satu set piyama. Mengapa kamu tidak mencobanya? Untuk melihat apakah nyaman. 2 pakaian ini, aku sudah mencucinya. kalau begitu, ini. Bisakah kamu mematikan lampunya? The film was translated and narrated by M Media. Kamu, Ini dikeluarkan oleh militer. Setelah mendaftarkan pernikahan kita, militer akan mengeluarkannya. Lagi pula aku melihat ada cukup banyak. Jadi aku mengambil beberapa tambahan. mengapa kamu mengambil lebih? Xin Yue. Kamu baru berusia 20 tahun sekarang. Usia subur optimal bagi wanita adalah 23 hingga 27. Aku berharap ketika kondisi fisik MU berada pada tahap terbaiknya, kita bisa menyambut anak kita. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, cobalah pakaiannya.
Dan 1 hidangan lagi babi tumis pedas. Sup jagung dengan sumsum tulang. Dan 4 hidangan sayuran tumis lagi. Dan 1 hidangan kacang. Ini benar-benar sempurna. Tunan, bagaimana menurutmu tentang ini? Menurutku ini bagus sekali. Bibi Siumei denganmu di sini. Aku merasa tenang. Terima kasih atas kerja kerasmu dalam mengawasi pengaturan. Aku jamin aku akan menyiapkan perjamuan dengan baik. Paman Xiang, bisakah kamu memberi kami daging? Kami belum makan selama sehari semalam. Mengapa kamu belum pergi? Di mana orang tuamu? Aku tidak tahu. Kakakku dan aku hampir mati kelaparan. Paman tentara PILA, tolong berbaik hati. Selamatkan kakakku dan aku. Aku ingin makan daging. Aku ingin makan banyak sekali daging. Kemudian prajurit PLA itu memberitahu mereka, jika kalian ingin makan, cari orang tuamu. Kedua anak ini. Ibu, Komandan Xiang, Sekretaris Liu. Bukankah kalian selalu bilang militer dan rakyat satu keluarga, dan bahwa kader harus melayani rakyat? Tapi mengapa ketika anakku lapar? Tidak ada di antara kalian yang mau memberinya sedikit makanan. Komandan Xiang, aku memohon padamu. Berikan saja anakku sedikit makanan. Bangun. Hidangan hari ini. Semuanya rasa utara. Kaya minyak dan rempah. Kalian orang selatan tidak akan terbiasa. Aku akan memberimu uang. Kamu bawa anak itu. Dan pergi makan di restoran milik negara. Kami tidak mau uang. Lagi pula, kedua anak ini sudah lapar selama sehari semalam. Aku takut. Mereka tidak sabar untuk pergi ke restoran milik negara. Liu Ruyang, jika kamu tidak pergi sekarang, aku harus menggunakan kekerasan. Aku tidak akan pergi. Apakah kau akan menyeretku keluar? Menurutku, kita masih belum bisa kembali ke kampung halaman kita. Aku punya trauma dari tempat itu. Besok kita akan memberi Jin Yan dan Shenxing biji jarak. Lalu kita akan membiarkan mereka pergi mengemis makanan di rumah Xiang Tunan. Setelah mereka selesai makan dan biji jarak bereaksi, kita akan menuntut penjelasan. Pada saat itu, kita masih bisa memerah sejumlah uang yang lumayan, biaya rumah sakit dari Xiang Tunan. Aku tidak akan pergi. Apakah kau akan menyeretku keluar? ibu, Tolong kasihanilah. Berikan saja anak-anakku sesuatu untuk dimakan. Bahkan sesendok sup pun tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu ingin makan, aku akan memberimu uang. Beli apapun yang ingin kamu makan. Kami tidak mau uang. Nenek Xiang, kami tahu. Anda adalah orang baik. Tolong, berikan saja kedua anakku sesuatu untuk dimakan. Hei! Mereka bahkan tidak mau uang. Mereka bersikeras minta makanan. Dan mereka bersikeras makan dari persediaan keluarga kami. Liu Ruyan, apakah kamu menyimpan niat buruk? Apakah kamu ingin menjebak Tunan dan aku? Liu Ruyan, jika aku lewat sini, dan kamu masih belum pergi, hati-hati aku akan melemparmu sejauh 2 li. Pergi. Aku akan pergi mengawasi mereka pindah. Terima kasih atas masalahnya Sekretaris Liu. Jika kamu tidak bisa kembali untuk perjamuan, aku akan menyimpan anggur dan hidangan anak untukmu. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Istri, kamu benar-benar cantik. Rekan-rekan seperjuanganku pasti sudah tiba. Aku bisa tahu itu mereka dari langkah kaki mereka. Melapor Komandan Resimen. Li Huli Erhuang Sinyi Hu Shenglei. Mewakili Resimen pertama Aceh menghadiri pernikahan Komandan. Halo Komandan Resimen. Halo Komandan Resimen. Kamu sudah bekerja keras? Silakan duduk semuanya. Ayo, ayo, ayo. Cicipi hidangan khas kampung halaman kami. Kamu bisa minum lagi setelah selesai. Wang Sini rekan Xiang Tunan. Terima kasih. Terima kasih. Ini istriku Zhan Xinyue. Dia adalah kekasih masa kecil yang kakekku jodohkan untukku. Lihu rekan Xiang Tunan. Dan juga orang yang aku pilih sendiri. Kami sudah saling kenal sejak kecil.
Halo semuanya. Terima kasih banyak sudah datang ke pernikahan kami hari ini. Kami masih sangat berterima kasih kepada Anda. Minumlah tehmu cepat. Enak. Untung kami datang hari ini. Komandan resimen Anda tidak akan percaya. Baru saja di pintu masuk, kami melihat sepasang suami istri membawa keranjang sayur besar, mengumpat dan menggerutu saat mereka tiba. Mereka bahkan mengatakan akan mengambil semua rokok alkohol dan daging dari rumah Anda. Chen Juxiang dan San Aigul. Tidak mengenal mereka, tapi mulut mereka kotor. Dan mereka berencana melakukan hal-hal buruk. Jadi kami mengikat mereka dan melemparkan mereka kembali. Aku mengikat simpulnya, mereka tidak akan bisa melepaskannya dalam waktu dekat. Kami jamin mereka tidak akan kembali untuk membuat masalah. Aku berkeliling brigade dan memeriksa semuanya dengan saksama, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Brigade Changhong kami masih sangat aman. Kakak iparmu sengaja menyimpan meja ini. Seharusnya cukup untuk kalian berempat. Mulai makan. Benar, makanlah cepat. Semuanya makanlah sepuasnya. Minumlah sepuasnya. Ada banyak makanan hidangan dan minuman. Kamu sudah bekerja keras. Pelan-pelan. Tunan Sinui. Kalian berdua kemari. Nenek punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Nenek ada apa? Tunan sebenarnya. Kamu bukan cucu kandungku. Kakek moyang menemukanmu di tepi tebing. Tunan. Namamu berasal dari kain bedong ini? The Jika film was orang tua translated kandungmu and masih narrated hidup, by M Media. mungkin ketika mereka mendengar namamu, mereka mungkin ingat bahwa mereka pernah meninggalkan seorang anak. Kamu mungkin bisa bersatu kembali dengan mereka. Tunan. Apakah kamu ingin mencari orang tua kandungmu? Selama 2 kehidupan, aku tidak pernah meragukan bahwa aku bukan cucu kandung kakak nenekku. Aku ingin tahu, apakah orang tua kandungku masih di dunia ini? Aku juga ingin tahu, apakah mereka meninggalkanku karena tidak menginginkanku? Atau apakah mereka punya alasan lain? Namun, keinginan ini tidak terlalu kuat. Biarkan saja alam yang menentukan. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Sinyue, kamu sangat baik. Tunan. Ayo. Cepat kembali dan istirahat. Ini air lobak pedas dan cabai goreng. Tunan, Sinyui, kalian berdua bawa ini ke markas tentara untuk dimakan. Sinyue, kamu masuk mobil dulu. Selamat tinggal nenek. Nenek, aku akan kembali ke tentara. Nenek, pastikan untuk menjaga baik-baik dirimu. Jika terjadi sesuatu, bilang saja pada Bibi dan minta sekretaris Liu menelponku. Tahun baru Imlek. Aku akan kembali untuk tahun baru Imlek. Nenek, kakek menjemputku. Kau membesarkanku. Tanpa dirimu, tidak akan ada aku. Aku akan selalu menjadi anak keluarga Sen. Baiklah. Kamu dan Sinyue harus baik-baik saja. Nenek di sini. Jangan khawatir. Nenek, aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Kali ini,
Xinyue. Terima kasih sudah menikahiku. Kakek Sheng telah meninggal dunia. Ketiga putranya juga gugur dalam perang perlawanan. Di rumah, hanya nenek Sheng yang tersisa. Keluarga kita kebetulan punya rumah kosong. Aku ingin membawa nenek Sheng ke ibu kota untuk merawatnya. Bagaimana menurut kalian semua? Saya setuju, kalian semua. Semua orang sibuk. Bagaimana jika nenek bisa datang? Saya juga akan punya seseorang untuk diajak bicara. Saya juga bisa merawatnya. Saya juga setuju. Saya sibuk dengan pekerjaan. Tapi, saya bisa membeli suplemen untuk nenek. Baik, awalnya aku seharusnya pergi menjemputnya sendiri. Tapi, aku baru saja pulih dari cedera serius. Dan identitasku istimewa. Tidak nyaman bagiku untuk pergi sendiri. Kakak ketiga, kakak keempat. Bagaimana kalau kalian berdua pergi menjemput nenek Sheng? Baik, Baiklah. Ibu dan ayah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah. Ibu. Nenek mungkin tidak mau datang. Ketika kami pindah ke pangkalan militer waktu itu, kami berpikir untuk membawanya serta. Tapi dia tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Dia bilang, kerabat dan orang-orang yang dicintainya ada di sana. terlepas dari apakah dia bersedia datang atau tidak. Kita masih perlu melakukan perjalanan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Bagaimanapun, dia membesarkanmu. Benar, nanti. Hadiah apa yang harus kita siapkan untuk nenek? Jangan terlalu banyak uang tunai. Dia tinggal sendirian di pedesaan. Dan uang tunai bisa dengan mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Suplemen gizi, kita harus membawa lebih banyak. Juga buah-buahan. Dan beras. Jangan sampai lupa. Ayah, ibu, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Silakan. Nenek sekarang hanya punya saya dan Xinyue. Meskipun ini mungkin terdengar sedikit feodal, saya pikir kita tidak bisa membiarkan garis keturunan keluarga Sheng punah. Bisakah saya tidak mengubah nama keluarga saya? Ayah, bukankah keluarga kita sudah punya 3 orang bermarga Sheng? Keluarga Sheng adalah penyelamat kakak sulung. Tidak salah kakak sulung melakukan ini. Ini menunjukkan dia setia dan jujur. Masalah ini sulit untuk dibicarakan. Tunan, bagaimana kalau begini? Di masa depan, salah satu anakmu akan memakai nama keluarga Sheng, dan yang lain akan memakai nama keluarga Shen. Dengan begini, garis keturunanmu juga bisa terus muncul di silsilah keluarga Shen kita. Ayah, memiliki anak adalah sesuatu yang seharusnya diserahkan pada alam. Bagaimana jika saya tidak bisa punya anak? Jika di masa depan, Xinyue dan saya punya banyak anak, pasti akan ada satu yang bermarga Shen. Bagus. Dengan perkataanmu, itu sudah cukup. Kakak sulung, apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu ingin kembali ke ibu kota untuk berkembang? Ini adalah ibu kota, dan kondisi di segala aspek lebih baik daripada di militer. Terlebih lagi di wilayah militer ibu kota, tidak ada yang akan mengucilkanmu. Tapi Xinyue sangat menyukainya di sana. Bahkan jika kami kembali, Xinyue juga perlu tinggal di sana sebentar dulu. Tunan, jika kamu ingin kembali ke daerah militer ibu kota, aku akan berbicara dengan Komandan Hei. Kamu tidak perlu khawatir, komandan daerah militermu. Mereka juga harus mendengarkan para pemimpin daerah militer utama. Ya kakak sulung, aku dengar. Komandan Zhu berkata bahwa Dongfang Xiaoqing adalah istri komandan brigademu. Dia sepertinya punya masalah denganmu, meskipun dia bukan atasan langsungmu. Tapi, aku takut dia mungkin memengaruhinya melalui bisikan di ranjang. Kakak ketiga, ayah, jangan khawatir. Komandan Brigade Li adalah orang yang sangat baik. Dia tidak akan terpengaruh oleh istrinya. Ayah, ibu, sebenarnya Dongfang Xiaoqing tidak benar-benar punya masalah dengan Tunan. Hanya saja, saat Tunan ditangkap waktu itu, dia cemas untuk menjauhkan diri. Mengapa dia perlu menjauhkan diri? Meskipun seorang prajurit di bawah komandoku melakukan kesalahan, paling-paling aku akan ditegur. Karena manajemen yang longgar, itu tidak ada hubungannya dengan pasanganku yakin. Sebenarnya Dongfang Xiaoqing adalah ibu kandungku. Dia adalah orang yang melahirkanku. Dongfang Xiaoqing melahirkanku, lalu meninggalkanku. Dia memberikanku kepada keluarga yang tidak punya anak. Kemudian Tunan dan aku menikah dan pergi ke militer. Dan aku bertemu Dongfang Xiaoqing lagi. Dia ingin mengakui hubungan kekerabatan denganku, tapi aku menolaknya. Aku mengerti sekarang. Sebelum itu, dia mengira kamu adalah gadis desa dan belum pernah melihatmu. Setelah kamu menikah dengan Tunan, dia dengan bersemangat mencoba mengakui kekerabatan. Lalu kemudian dia merasa bahwa Tunan menghadapi hukuman penjara.
Jadi dia cemas untuk menjauhkan diri. Sungguh sombong. Sinyue, kamu tidak perlu memperhatikannya. Aku adalah ibumu sekarang. Jika dia berani datang mencarimu lagi, katakan saja langsung padaku. Aku akan pergi memarahinya. Ya, terima kasih ibu. Ini semua adalah hal-hal dari masa lalu. Sekarang, aku tidak akan marah pada orang-orang yang tidak pantas. Tunan. Selama bertahun-tahun, ayah tidak berada di sisimu. Kamu selalu berjuang sendirian. Di usia yang begitu muda, kamu menjadi seorang komandan. Kamu adalah kebanggaan ayah dan ibu. Namun, mulai sekarang, kamu tidak perlu berjuang sendirian lagi. Ayah akan selalu mendukungmu. Terima kasih ayah. Baiklah. Hari ini sungguh menggembirakan. Shen tua, kamu tidak boleh minum alkohol lagi. Apa kata dokter? Kamu masih perlu memulihkan diri sekitar sebulan lagi. Wushwan, hari ini aku hanya bahagia. Hanya satu gelas ini. Gelas terakhir. Ayah, Shen tua ada apa denganmu? Shen tua, rumah sakit militer. Ini Sanpeifen. Ayahku pingsan. Kirim seseorang segera untuk bantuan darurat. apakah kamu punya jarum di rumah? Ayah ini, karena kegembiraan yang berlebihan, ditambah alkohol yang naik ke kepalanya, menyebabkan darah mengalir ke atas. Ada risiko kematian mendadak. Aku harus cepat mengeluarkan darah ayah. Jarum jenis apa? Jarum apa saja bisa. Jika itu jarum khusus untuk akupuntur, itu akan lebih baik. Kami punya jarum. Kakek dari pihak ibumu adalah seorang dokter TCM. Dia tinggal di sini sebentar baru-baru ini, dan meninggalkan satu set jarum di sini. Tunan, kamu bantu aku membawa ayah ke sofa. Kalian yang lain pegangi anggota tubuh ayah. Sama sekali jangan biarkan ayah berbaring. Aku akan mengambil jarumnya. Sinyue, ini jarum peraknya. Ini alkohol. Biar aku disinfeksi dulu. Aku pernah melihat ayahku menggunakan jarum sebelumnya. Berikan aku satu dulu. The film was Tunan, translated Peven, and kalian narrated masing-masing by M. bantu Media. aku memegang salah satu tangan ayah. Lalu bantu aku memeras darah ayah keluar. Baik, selesai. Kakak ipar. Wajah ayah tidak semerah tadi. Dia tidak lagi dalam bahaya yang mengancam jiwa. Dia sudah bangun, ayah sudah bangun. Apakah kamu merasakan ketidaknyamanan dimanapun? Aku baik-baik saja. Adapun aku, seharusnya aku tidak minum alkohol. Kamu, ibu, bagaimana jarumnya? Aku akan memberikan ayah perawatan akupuntur lagi. Dia seharusnya pulih lebih cepat. Baiklah, baiklah. Ada apa dengan ayahmu? Ayah terlalu bersemangat. Ditambah alkohol memiliki efek stimulan. Dia pernah terluka sebelumnya, dan belum pulih sepenuhnya. Jantungnya tidak kuat menahannya. Tapi sekarang baik-baik saja. Ibu, jangan khawatir. Ayah tidak akan mengalami sequel apapun. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Titik-titik aku bentur. Agak nyeri. Aku merasa ki dan darah di tubuhku jauh lebih lancar. Dan jantungku tidak sakit lagi. Aku merasa sangat santai. Ayah, perasaanmu benar. Dengan darah mengalir lancar, hatimu akan merasa lega. Namun, mulai sekarang, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak minum alkohol lagi. Beberapa tahun terakhir ini, karena pekerjaanmu, kamu sering melewatkan makan. Kamu bahkan tidak tidurkan. Sudah kubilang ribuan kali. Istirahatlah yang cukup, makanlah dengan benar, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Saat kamu bekerja, kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu. Wushwan, bukankah aku baik-baik saja? Negara melindungiku dengan sangat baik. Bekerja jangka panjang di lingkungan seperti ini, lingkungan yang terpapar sinar matahari. Aku sudah cukup beruntung. Kamu, ibu, tolong jangan khawatir lagi. Kesehatan ayah baik-baik saja. Hanya ulkus lambung ringan. Dan kemudian ada diabetes. Diabetes. Kakak ipar, apakah ayah benar-benar menderita diabetes? Penyakit ini tidak mudah diobati. Aku tahu banyak profesor di luar negeri. Mereka semua menderita penyakit ini. Salah satu dari mereka menderita ketoasidosis diabetes.
dan tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia. Kedengarannya seperti tidak bisa disembuhkan. Ini adalah penyakit mematikan. Kamu, Semuanya jangan khawatir. Diabetes bisa diobati dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Gejala ayah sangat ringan sekarang. Dan tidak ada komplikasi. Semuanya tidak perlu terlalu khawatir. Kakak ipar, diabetes ayah kami, bisakah itu benar-benar disembuhkan? Ya bisa. Diabetes ayah bisa sembuh total dalam 1 bulan. itu luar biasa. Kakak ipar sekarang bahkan bisa menyembuhkan penyakit semacam ini. Keterampilan medis kakak ipar sungguh luar biasa. Tak tertandingi di dunia. Tunan, kampung halamanmu dan Sinyo disebut Brigade Changhong kan? Bukan begitu. Brigade Changhong di Kabupaten Shishan itu. Ya, Tidak heran. Ada apa? Dulu, ketika aku bersiap untuk kembali ke Tiongkok, Jiang Guo mengirim pembunuh untuk mengejarku. Kepalaku terluka. Aku bepergian kemana-mana tapi tidak bisa menyembuhkannya. Kemudian, ada seorang pria tua bernama Zheng Shuyo yang menyembuhkanku. Ayah, lalu, apa hubungannya ini dengan kampung halaman kakak sulung dan kakak ipar? Sinye, aku punkturmu. Diajarkan oleh tetua Zheng bukan? Aku menganggap diriku murid tetua Zheng. Luar biasa. Tetua Zheng punya penerus. Saya benar-benar bahagia. Hanya saja sayang sekali. Pengobatan tradisional Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir terlalu parah ditekan. Sinye, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Kakak dari pihak ibumu dulu selalu berkata, keluarga kita, ada yang belajar sastra dan ada yang berlatih bela diri. Andai saja ada seseorang yang belajar kedokteran, itu akan sempurna. Sekarang sudah bagus. Dengan kedatangan Sinye, keluarga kita lengkap. Ibu benar. Sinyue, kenapa kamu tidak tinggal saja di ibu kota ya? Ibu akan menyiapkan beberapa ruko untukmu. Dan kamu bisa membuka klinik besar. Ibu Sinyo suka laut. Saya juga ingin tetap di militer beberapa tahun lagi. Dan fokus pada penelitian saya. Jika kamu membuat Sinyo datang ke ibu kota, bagaimana dengan putramu? Baiklah. Aku akan mengikuti keinginanmu. Sinyue, kalau begitu kamu harus tinggal beberapa hari lagi. Aku akan pergi bersamamu ke ibu kota. Dan kita bisa melihat-lihat dengan baik. Ya. Ibu, kalau begitu selagi kita punya waktu ini, aku akan membantu ayah dengan benar. Mengatur diabetesnya. Aku bisa menyembuhkannya dalam setengah bulan. Bagus, itu hebat. Kalau begitu kita harus berterima kasih pada Sinye. Baiklah, semua orang sangat sibuk. Kamu akhirnya dapat libur. Jadi kembalilah dan istirahat. Aneh. Mengapa lampunya tidak menyala? Sinyue. Beberapa hari yang lalu pada festival perahu naga, itu adalah hari ulang tahunmu. Tapi kami sedang di jalan hari itu. Jadi aku tidak bisa membantumu merayakan ulang tahunmu. Hari ini aku menebusnya untukmu. Aku ingin memberitahumu. Tidak peduli hari apa ulang tahunmu jatuh. Aku akan selalu di sisimu. Kamu yang lahir pada festival perahu naga adalah yang terbaik. Selamat ulang tahun. Terima kasih suami. Kakak ipar, ini dari saya kakak ketiga dan kakak keempat. Hadiah yang kami siapkan untukmu. Ini jam tangan wanita. Selamat ulang tahun kakak ipar. Selamat ulang tahun kakak ipar. Tidak, ini terlalu berharga. Gaji kami tidak rendah. Membeli jam tangan masih lebih dari cukup bagi kami. Kakak ipar kita semua keluarga sekarang. Apa yang menjadi milik keluarga Shen adalah milikmu. Kenapa kamu begitu sopan dengan kami? Lagi pula jika kamu akan begitu mempermasalahkannya, kamu menyelamatkan nyawa ayah 2 kali. Bagaimana kita memperhitungkan itu? Baiklah, kalau begitu terima kasih semuanya. Ini kue yang kubuat sendiri. Aku sedikit terburu-buru waktu. Sinyo, lihat apakah kamu menyukainya? Baunya sangat enak. Apakah ini bulan aku? Ya, ini milik Sinyo. Kue eksklusif. Ini sangat indah, terima kasih ibu. Aku menyukainya. Sinye, ini adalah 2 set alat akupuntur. Set ini terbuat dari emas. Kamu bisa menggunakannya untuk koleksi. Yang ini terbuat dari perak murni. Kamu bisa menggunakannya khusus untuk akupuntur. Terima kasih ayah. Ayah kamu sudah punya set jarum ini sejak lama kan? Ya, ini dulu. Ketika saya membuatnya khusus untuk tetua Xing, untuk membalasnya. Sayang sekali saya tidak bisa memberikannya kepadanya. Namun kamu adalah penerus tetua Xing, jadi memberikannya kepadamu sama saja. Ditambah lagi kamu sudah menyelamatkan saya 2 kali.
Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Kamu memberitahu mereka tentang air liurku. Alergikan. Tidak. The film was Ini si Yu translated makanlah and paha ayam besar. narrated by M Media. Terima kasih Ibu. Sinyue, apakah kamu punya sedikit obsesi kebersihan? Kita semua keluarga. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal ketika kakak kedua belajar di luar negeri sebelumnya? Mentor lamanya punya germofobia. Banyak orang memilikinya. Hanya saja tingkat keparahannya bervariasi. Ibu, bagaimana ibu tahu? Kakak kedua memberitahuku. Saat kamu makan, kamu hampir hanya makan dari piring yang kami belum sentuh. Adapun piring yang sudah banyak disentuh, kamu tidak akan memakannya lagi. Sebenarnya aku hanya alergi terhadap air liur orang. Kecuali Tunan. Kakak Sinyul, ini roti panggang dan daging olahan yang dibisu. Bawakan untukmu. Yakin bukankah kamu mengirim telegram? Mengatakan kamu akan kembali besok. Mengapa saya tidak bisa kembali? Kamu tidak menyambutku. Tidak. Saya hanya khawatir kamu akan lelah. Pulang dari stasiun sendirian. Nah, begitu baru benar. Ayo kita hampir makan. Saya akan mengambilkanmu mangkuk dan sumpit. Baiklah. Selamat Paman Shen dan Bibi Ge. Atas ditemukannya putra sulung kalian. Ketika saya kembali dari wilayah militer, saya membawa kabar baik. Ayo kita habiskan minuman ini dulu, baru nanti saya akan memberitahu semua orang. Kabar baik apa? Beritahu kami. Orang yang menulis surat tuduhan itu, Yan Molly, sudah tertangkap. Dia sudah dikurung sekarang. Bagaimana mereka tahu kalau dia yang menulisnya? Sulit untuk mengatakan apakah dia pintar atau bodoh. Dia punya seorang teman sekampung bernama Wang Xinye. Dia adalah konduktor wanita. Dari pertunjukan itu, dialah yang menangkap Yan Molly saat dia sedang menghancurkan bukti. Aku mengenalnya. Dia satu-satunya prajurit wanita di Brigade Pasukan Khusus. Brigade Pasukan Khusus kami sangat percaya pada karakter Komandan Xiang. Dia yakin dia pasti difitnah. Jadi mereka diam-diam menyelidiki untuk mencari tahu siapa yang menulis surat tuduhan itu. Komandan Xiang kami tidak memiliki sengketa keuangan. Jadi itu pasti masalah emosional. Ayo yakin. Makan bakso dulu. Yan Molly ini, ketika dia menulis surat tuduhan itu, takut tulisan tangannya akan dikenali. Jadi dia berlatih beberapa kali di kertas coretan dengan tangan kirinya. Tapi setelah dia selesai menulis surat itu dan menyerahkannya, dia benar-benar lupa tentang kertas coretan itu. Dia benar-benar pintar hanya sesaat. Kemudian ketika dia diam-diam pergi untuk membakar kertas coretan itu, Wang Xinyi melihatnya dan menangkapnya basah. Benar-benar, kalau aku tak bisa punya akan kuhancurkan. Ya, dia tahu bahwa Komandan Xiang kami akan menikah dan dia pasti tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi dia tidak ingin Komandan Xiang hidup tenang. Betapa jahatnya. Untungnya itu hanya alarm palsu. Bagaimana jika kali ini saudara kita tidak bertamu ayah kita? Dia benar-benar akan diselidiki. Surat tuduhan itu sekilas penuh dengan kelemahan. Tidak ada bukti nyata sama sekali. Mana mungkin mereka menyelidiki kakak sulung dan ipar. Jelas sekali bahwa Komandan Hei menggunakan skema mereka sendiri untuk melawan mereka. Jadi begitu. Ayo mari kita minum. Ayah, Ibu, Sinyui, dan aku sudah di rumah selama setengah bulan. Sudah waktunya untuk kembali ke wilayah militer. Ayah, tubuhmu sudah pulih dengan baik. Pastikan untuk ingat makan tepat waktu. Baiklah. Sinyue, jika kamu punya waktu di masa depan, pastikan untuk kembali dan berkunjung. Ibu akan merindukanmu. Baik. Aku tahu. Ayah, Ibu. Adik-adik. Saat kalian punya waktu, kalian harus datang ke wilayah militer untuk berkunjung. Sinyui dan aku akan menjamu kalian dengan baik. Kalau begitu sudah beres. Ketika liburan musim panas tiba, saya akan pergi Film was menginap di tempat Sinyui. translated and Baik, narrated kalau by begitu M aku akan Media. ajak ibu tangkap kepiting tiap hari. Sudah larut. Kami akan pergi sekarang. Ayah, Ibu. Adik-adik jaga diri. Tunan, mari kita punya anak. Sinyue. Bukankah ini terlalu dini? Suami, aku ingin punya bayi denganmu. Aku sudah 20 tahun.
Aku siap. Xinyue, apakah kamu yakin? Kamu masih muda sekarang. Dan ada banyak hal yang masih bisa kamu lakukan. Tapi jika kita punya bayi, akan ada banyak hal merepotkan. Contohnya, Tunan, dengarkan aku. Aku sudah hidup 2 kali. Di kehidupan sebelumnya, aku merindukanmu. Dan tidak punya anak seumur hidupku. Di kehidupan ini, aku akhirnya bersamamu. Aku ingin bersama orang yang kucintai dan punya bayi. baiklah. Mari kita punya sekarang.